121039, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Nah, di sini saya akan membahas tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Baiklah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Enjoy! Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu? Nah, ilmu pengetahuan jika dimaknai secara terpisah dapat diartikan dari kata dasar ilmu serapan bahasa Arab alama yang memiliki makna pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan secara global dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara metodologi dan sistem. Tujuannya untuk mencapai ilmu secara universal dari segi kebenarannya dan diverifikasi. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya bersifat terbuka, dapat dijadikan problem solving terhadap masalah dan bersifat plural. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu dan pengetahuan? Untuk ilmu itu sendiri, ilmu adalah sebagai teori yang mengkaji dan menguji secara kritis menggunakan metodologi ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap. Sifatnya tidak dapat diuji atau dikaji secara kritis. Dari segi bentuk tidak universal dan tidak sistematis. Nah, ilmu diperoleh melalui proses pembelajaran. Sedangkan pengetahuan itu sendiri dapat diperoleh tanpa harus kita mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Filsafat menurut WJS Koewadarmita, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segalanya yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Terus menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan dalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat ada 7. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Yang ketiga, metodologi adalah cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Yang keempat, logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Yang kelima, ada etika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Yang keenam, ada estetika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Yang ketujuh, ada sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu atau aliran tertentu. Nah, untuk selanjutnya, apa manfaat filsafat dalam kehidupan? Manfaatnya, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Dapat membuat seseorang berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu atau gabungan semuanya. Untuk materi selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Menurut Plato, filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih cabang-cabang filsafat ilmu itu?
Cabang-cabang filsafat ilmu meliputi epistemologi, kritik ilmu, ontologi, metafisika, logika, antropologi, kosmologi, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Nah, berikutnya apa manfaat mempelajari filsafat ilmu? Untuk manfaat mempelajari filsafat ilmu itu sendiri ialah sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritis, memberikan asumsi keilmuan, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan, tidak terjebak dalam budaya arogansi intelektual, kritis terhadap aktivitas ilmu atau keilmuan, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis rasional, memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid, berpikir sintesis aplikatif atau lintas ilmu kontekstual. Baiklah, sampai di sini menyampaikan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.